Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 DS 4701 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Amalia Ananda Putri dengan NIM 1030523300078 dan teman saya yaitu Fadli Aris Septian dengan NIM 1030523000025 dan M Agung Ramadan dengan NIM 1030523000112 akan menampilkan hasil pekerjaan kami mengenai analisis deskriptif data dua dimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi pada data factbook dengan kolom jumlah kelahiran dan dengan variabel jumlah kelahiran dan tingkat kesuburan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung. Oke, latar belakang dari permasalahan ini adalah pertumbuhan penduduk memengaruhi pembangunan setiap negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah angka kelahiran yang dipengaruhi juga oleh tingkat kesuburan. Pada dasarnya, kelahiran dipengaruhi oleh beberapa subur seseorang untuk menghasilkan keturunan. Suatu daerah dengan tingkat kesuburan rata-rata penduduknya yang tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa angka kelahiran juga tinggi. Adapun tujuan Adapun tujuannya yaitu pertama, membuat scatter plot untuk mengilustrasikan hubungan antara tingkat kesuburan dan angka kelahiran. Yang kedua, mendeskripsikan keeratan hubungan antara tingkat kesuburan dan angka kelahiran dengan menggunakan korelasi atau koefisien korelasi. Yang ketiga, menyajikan informasi analitis terkait implikasi dari hubungan antara tingkat kesuburan dan angka kelahiran. Kajian pustaka scatterplot yaitu scatterplot adalah sebuah tipe grafik yang digunakan untuk menggambarkan suatu data dengan menggunakan koordinat kartesius. Data-data yang ditampilkan menggunakan scatterplot dipresentasikan dengan titik yang terletak di antara dua sumbu. Scatterplot dapat digunakan untuk mengamati relasi atau hubungan antara dua variabel dan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut. Pada scatter plot, hubungan antara dua variabel dibedakan menjadi hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Yang kedua, korelasi. Korelasi, koefisien korelasi disimbolkan dengan R adalah nilai penentu seberapa kuat relasi antara dua variabel yang ditinjau. Jika kedua variabel saling mempengaruhi, maka dapat dikatakan kedua variabel tersebut saling berhubungan atau asosiasi. Asosiasi memiliki koefisien korelasi besar. Koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Dapat dilihat dari gambar di bawah, yaitu -1 sampai 0 yaitu korelasi negatif, dan 0 sampai 1 yaitu korelasi korelasi positif. Hubungan antara tingkat kesuburan dan angka kelahiran. Ada beberapa hal yang menjadi faktor dalam menentukan angka kelahiran. Salah satunya adalah tingkat kesuburan atau kelahiran mempengaruhi oleh seberapa subur seseorang untuk melakukan reproduksi atau menghasilkan keturunan. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya, tingkat kesuburan sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu penundaan usia menikah dan hamil bagi perempuan, di mana ini akan menyebabkan usia mereka semakin bertambah dan kesehatan reproduksi mereka menjadi turun. Yang kedua yaitu kebiasaan merokok, yang mana ini dapat mengganggu hormon, merusak DNA, mengganggu perkembangan janin, dan menyebabkan produksi sperma menurun. Lalu yang ketiga ada pengaruh berat badan. Semakin berat masa seorang perempuan, maka semakin sulit fungsi ovariumnya. Sedangkan perempuan yang terlalu kurus biasanya menandakan seorang perempuan kekurangan hormon leptin, yaitu hormon yang mengatur masa menstruasi. Yang keempat ada psikologis, yang mana stres psikologis dapat memengaruhi kesehatan reproduksi, karena stres psikologis pada perempuan berimplikasi pada sistem hormon, imun, dan saraf otonom. Selanjutnya adalah konsumsi kafein dan alkohol. Konsumsi kafein berlebihan dapat memengaruhi fungsi reproduksi perempuan dengan mengganggu fungsi ovulasi. Sedangkan alkohol pada laki-laki dapat mengakibatkan impotensi dan memengaruhi kualitas sperma. Alkohol pada perempuan dapat mengakibatkan disfungsi ovulasi, perkembangan janinnya abnormal, dan meningkatkan keguguran. Yang terakhir yaitu faktor keturunan atau genetik.
Contohnya seperti kelainan bawaan yaitu septum rahim yang menyebabkan keguguran berulang atau ketidakmampuan untuk hamil. Selanjutnya, Baik, kita masuk ke sesi pembahasan, yaitu pertama pengolahan data, scatter plot. Pada data Fedbook akan diambil dua variabel untuk diamati di hubungan keduanya. Variabel pertama yaitu X adalah nilai tingkat kesuburan dan Y adalah angka kelahiran. Baik, selanjutnya. Langkah-langkah untuk membuat scatter plot. Yang pertama, data tingkat kesuburan dan angka kelahiran disusun rapi di sheet Excel baru. Yang kedua, pilih range data dari masing-masing variabel yang akan dibuat scatter plotnya. Yang ketiga, pilih menu Insert, Recommended Chart, Alt Chart, dan Scatter Plot. Baik, berikutnya. selanjutnya yaitu pengolahan data untuk korelasi. Koefisien korelasi dapat dicari dengan dua metode. Yang pertama yaitu menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson, dan yang kedua menggunakan rumus fungsi yang sudah tersedia pada Excel. Selanjutnya, langkah-langkah membuat korelasi yang pertama menggunakan rumus korelasi Pearson seperti yang tertera pada slide. Caranya yang pertama, hitung rata-rata X dengan menjumlahkan semua nilai X, kemudian membaginya dengan jumlah data variabel X. Maka akan didapatkan rata-rata X sebesar kurang lebih 2,88. Lalu selanjutnya, hitung rata-rata Y dengan menjumlahkan semua nilai Y, kemudian membaginya dengan jumlah data variabel Y. Didapatkan rata-rata Y sekitar 21,88. Lalu hitung nilai dari masing-masing data X yang dikurangi dengan nilai rata-ratanya, atau jika dituliskan dengan rumus yaitu X dikurangi X rata. Kemudian hitung juga nilai dari masing-masing data Y yang dikurangi dengan nilai rata-ratanya, atau jika dituliskan dengan rumus yaitu Y kurang Y rata. Kemudian hitung pula nilai dari X kurang X rata kuadrat dan Y kurang Y rata kuadrat untuk setiap data, kemudian dijumlahkan. Lalu hitung juga nilai dari X kurang X rata dikali dengan Y kurang Y rata untuk masing-masing data, kemudian dijumlahkan juga. Maka akan didapatkan jumlah dari nilai X kurang X rata kuadrat, yaitu sekitar 342,59, dan lalu jumlah dari nilai-nilai Y kurang Y rata kuadrat, yaitu sekitar 17.918,26, dan jumlah dari nilai-nilai X kurang X rata dikali Y kurang Y rata, yaitu sekitar 2.440,83. Dengan data tersebut, maka dapat dicari koefisien korelasinya dengan menggunakan rumus di atas, yaitu sebagai berikut. X kurang X rata dikali dengan Y kurang Y rata, dibagi dengan akar dari X kurang X rata kuadrat dikali dengan Y kurang Y rata kuadrat. Maka akan didapatkan hasil akhir, yaitu besar koefisien korelasi sebesar 0,98. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat korelasi dengan menggunakan fungsi korel pada Excel. Yang pertama yaitu gunakan fungsi korel dalam Excel, kemudian tentukan array data yang akan dihitung koefisien korelasinya. Maka akan langsung didapatkan hasil koefisien korelasi dengan hasil yang sama seperti cara sebelumnya, yaitu sebesar 0,98. Selanjutnya, Baik, selanjutnya analisis data dari hubungan antara tingkat kesuburan dan angka kelahiran dapat dilihat pada scatter plot yang dihasilkan bahwa korelasi menghasilkan hasil yang positif antara variabel X dan Y. Hal tersebut juga ikut meningkatkan nilai terjadi korelasi positif atau hubungan linear yang positif. Selanjutnya, selain itu, jika dihitung koefisien relasinya, didapat bahwa korelasi bernilai positif, yaitu sekitar 0,98. Artinya koefisien terletak kisaran 0,5 hingga 1. Berarti korelasi termasuk kategori koefisien korelasi positif kuat. Baik, selanjutnya. Kesimpulan dari presentasi kita ini yaitu hasil scatter plot menunjukkan bahwa antara kedua variabel menunjukkan linear yang positif atau korelasi yang positif kuat. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat kesuburan mempengaruhi angka kelahiran. Selanjutnya,
Dengan kesimpulan, dengan selesainya kesimpulan tadi, selesai juga presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.